Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Veronisa. Saya Muhammad Rizal Arif. Saya Muhammad Fajar Ramadan. Kami dari kelompok 5, kelas 3E Pendidikan Agama Islam Unsika. Di sini kami akan menganalisis makna Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 serta menganalisis hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Disimak baik-baik ya. Di sini saya akan membacakan surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 tentang toleransi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Jadi, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa di dalam dunia ini terdapat dua golongan, yaitu golongan yang beriman kepada Allah dan golongan orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka dari itu, Allah lebih mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan dan orang yang tidak berbuat kerusakan. Jadi, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar terus tegar menghadapi orang-orang yang ingkar terhadap ajaran yang dibawanya. Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat li a'mali walakum a'malukum, yang artinya bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Maka dari itu Rasulullah tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh kaum-kaum musyrikin, dan kaum-kaum musyrikin juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dari itu, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh ikut campur terhadap urusan orang lain. Kita harus fokus terhadap diri kita sendiri. Misalnya, ada seseorang yang berbuat kejahatan, maka kita tidak harus ikut campur terhadap urusannya, karena itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik, dan perbuatan yang buruk akan mendapatkan keburukan pula. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberikan media perumpamaan tentang toleransi. Jadi, toleransi itu tercipta karena banyaknya perbedaan. Jadi di sini saya sudah memberikan beberapa warna, terdiri dari 6 warna, yaitu kuning, warna merah muda, warna biru muda, warna hijau, warna putih, dan warna merah. Jadi diibaratkan toleransi itu seperti ini. Ada Fajar menyukai warna kuning sebagai warna kesukaannya. Lalu ada Arif yang memilih warna biru sebagai warna kesukaannya. Maka dari itu, Fajar yang memilih kuning sebagai warna kesukaannya tidak harus dan tidak boleh memaksakan Arif untuk menyukai warna kuning juga. Dan begitu pula dengan Arif yang menyukai warna biru. Arif juga tidak boleh memaksakan Fajar atau memaksakan orang lain untuk menyukai warna biru juga. Karena kita harus menghargai pilihan orang lain. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menyukai hal yang kita pilih juga. Begitupun tentang agama. Agama di Indonesia ada 6. Dan jika seandainya kita memilih Islam sebagai agama kita, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk secara paksa ke dalam agama Islam. Maka dari itu, Allah memerintahkan kita untuk hidup bertoleransi antar beragama. Nah, sebagai perumpamaan toleransi yang kedua, di sini saya
menggunakan wafer sebagai media perumpamaannya. Ketiga wafer ini memiliki 3 rasa yang berbeda. Yang pertama rasa coklat, rasa susu, dan rasa keju. Oke, misalnya Nisa menyukai rasa coklat sebagai rasa favoritnya. Lalu Arif memilih rasa keju sebagai rasa favoritnya. Maka dari itu, Nisa sebagai pecinta rasa coklat tidak boleh dan tidak harus memaksakan Arif untuk menyukai rasa coklat juga, karena Arif menyukainya rasa keju. Nah, jadi toleransi itu harus diterapkan dalam hal apapun, baik itu dalam kepercayaan dan kehidupan bermasyarakat. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menyukai hal-hal yang kita suka, karena tiap orang juga memiliki pilihannya masing-masing. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Makna dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi kekerasan. Dan Allah menjelaskan bahwa membunuh merupakan dosa yang sangat besar. Terus ayat ini berisi ancaman pada Bani Israel yang suka melampaui batas dan sering membunuh tanpa sebab. Nah, perilaku yang mencerminkan dalam surat Al-Maidah ayat 32 yaitu yang pertama, tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Yang kedua, menjaga perkataan dan perbuatan agar tidak menyakiti dan membunuh mental orang lain. Yang ketiga, menghindari tindak kriminal yang merugikan atau melukai orang lain. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi atau perumpamaan media pembelajaran terkait dengan kekerasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ya ketika kekerasan itu dilakukan, maka akan berdampak atau berakibat kepada yang lainnya. Misal di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu paku ya. Paku ini ya, contoh gini. Ketika paku disebar, nah, ketika seseorang melakukan sebuah kekerasan dan kejahatan, maka walaupun dia bertujuan untuk kekerasan kepada orang lain, tetapi ini bisa didampakkan oleh orang lain ya. Misalnya, paku ini disebarkan ke jalanan. Nah, walaupun tujuannya itu hanya untuk melukai satu orang, namun ini bisa dirasakan dan juga dampaknya akan terkena oleh orang yang di sekitarnya. Misalnya apa dampaknya? Ketika ada seseorang yang lewat di jalan itu, maka dia akan terluka. Nah, kemudian juga ketika ada motor yang lalu lalang dan juga lewat ya, mobil apapun itu, bannya bocor ya. Ini memiliki dampak yang sangat luas. Jadi, ketika berbicara tentang kekerasan ya, di dalam hadis juga dijelaskan ketika ya kekerasan dilakukan, maka dampak yang akan terjadi itu bukan hanya seorang, tetapi ini bisa dirasakan juga oleh orang sekitarnya. Ya misalnya paku nih, tadi disebutkan ya paku ini bukan hanya berdampak kepada satu orang saja, tetapi kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu ya teman-teman, semoga dimengerti. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan media perumpamaan tentang kekerasan yang kedua. Selamat untuk menyaksikan. Oke, dalam perumpamaan media ini, kalau kita melakukan kekerasan terhadap orang lain, misalnya, ini kita melakukan kekerasan terhadap kertas yang ini, misalkan ya, orang lain. Nah, kalau kita menyenggol
pasti orang terdekatnya juga merasakan sakit yang orang ini rasakan. Nah, sekian video praktik media pembelajaran dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. bentar dulu. Kenapa, bentar dulu. Jar? Pak, maaf ini mah ya Pak ya. Agar silaturahmi tidak terputus, Maka kasih kami nilai 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.